What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Little Hours. Film ini menceritakan tentang seorang pelayan yang berparas tampan dan dimanapun ia berada, ia selalu digandrungi para wanita. Bahkan ratu dari sebuah kerajaan pun memilih pria miskin itu untuk menjadi selirnya. Kebayang gak tuh gimana enaknya? Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pendeta bernama Father Thomas yang tengah mengadakan ibadah bersama para biarawati di sebuah gereja. Keseharian yang terjadi di gereja ini sama seperti dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka mengurus gereja, memasak, dan juga memiliki berbagai usaha untuk tetap dapat memiliki penghasilan. Lalu suatu hari datanglah seorang tukang kebun yang datang beberapa bulan sekali untuk mengurusi halaman di gereja itu. Dan kita pun mulai diperlihatkan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan perilaku para biarawati yang ada di sini, di mana mereka terlihat sangat gak bisa mengontrol emosi dan malah marah-marah ketika melihat tukang kebun itu. Mereka seperti memiliki sebuah dendam dan seakan gak bisa berhenti berkata kasar. Di sisi lain di dalam gereja, terlihat Father Thomas yang tengah bersiap untuk pergi menuju kota dan dia berencana untuk menjual kain-kain yang dibuat oleh para biarawati yang tinggal di gereja ini. Namun sebelum berangkat, Father Thomas dihadang oleh tukang kebun yang bekerja di gerejanya dan mengadu bahwa dia sudah nggak kuat bekerja di gereja itu karena ya sikap buruk yang ia terima dari para biarawati-biarawati yang berada di sana. Father Thomas lantas memohon kepada tukang kebun itu untuk bersedia menjaga gereja selama 2 hari lagi, mengingat dia akan pergi ke kota dan dia takut kalau ada sesuatu yang terjadi kepada biarawati-biarawatinya karena ya nggak ada pria lain di sana. Namun tukang kebun itu pun dengan tegas menolak permintaan Thomas dan lalu pergi dari sana. Scene lalu berpindah ke sebuah kerajaan. Terlihat seorang pelayan bernama Masetto yang sedang melayani raja yang bernama Bruno dan ratu di kerajaan ini yang sedang makan. Tak hanya menjadi pelayan di dapur, ternyata Masetto juga menjadi selir dari ratu kerajaan tempatnya bekerja. Malam itu ketika Masetto dan juga ratu baru aja mau mulai perpusrengan duniawi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Raja Bruno ke kamar ratunya. Masetto pun kemudian kabur lewat jendela dan berlari menuju ke kamar pelayan di kerajaan ini. Raja Bruno yang yakin bahwa pria itu adalah seorang pelayan, kemudian dia pun mengecek pelayan-pelayan yang sedang tertidur di kamar mereka. Bruno yang gak mengetahui wajah pria itu kemudian memegangi setiap detak jantung pelayan yang sedang tertidur. Hingga akhirnya sampailah giliran Masetto yang sedang berpura-pura tidur. Dan Raja Bruno pun merasa curiga bahwa Masetto lah yang telah berselingkuh dengan istrinya. Namun karena keadaan yang gelap, Raja Bruno menandainya dengan memotong rambut Masetto. Setelah Raja Bruno pergi dari kamar itu, Masetto pun kemudian bangun dan dengan cerdiknya Masetto kemudian memotong rambut teman-teman sesama pelayan agar Raja Bruno tak bisa menandainya. Keesokan paginya, pelayan-pelayan yang sudah terbangun itu kemudian merasa kebingungan dengan yang terjadi kepada dirinya. Mereka bingung karena rambut mereka terpotong dan itu terjadi kepada mereka semua. Mereka semua berpikir bahwa rambut mereka dipotong oleh seorang penyihir yang datang ke kamar mereka saat mereka sedang terlelap. Gak lama kemudian Raja Bruno pun datang. Dia kemudian memeriksa rambut mereka satu persatu. Namun Bruno gak bisa mengetahui siapa pelayan sebenarnya yang telah berselingkuh dengan istrinya tadi malam. Siangnya setelah makan siang selesai, Ratu menghadang Masetto dan kemudian mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi di tempat itu. Namun sialnya dari kejauhan Raja Bruno dan pengawalnya memperhatikan mereka dari kejauhan. Raja Bruno kemudian memerintahkan prajuritnya itu untuk segera menangkap Masetto. Masetto yang mengetahui hal itu kemudian berlari dan mencoba melarikan diri dari kejaran prajurit itu, sampai dia pun akhirnya masuk hutan dan berhasil lolos dari kejaran para prajurit itu.
Mas Seto kemudian berjalan menyusuri hutan dan dia melihat Father Thomas sedang mengambil kainnya yang hanyut di sungai. Mas Seto kemudian mendekati Thomas dan mulai mengambil kainnya yang hanyut. Thomas kemudian berterima kasih kepada Mas Seto yang telah membantunya. Dia lalu bertanya kepada Mas Seto di mana dirinya tinggal. Mas Seto lantas menjawab bahwa dirinya tidak memiliki tempat tinggal. Karena kasihan, Father Thomas kemudian mengajak Mas Seto untuk ikut dengannya ke gereja. Namun sebelum itu mereka membuat kesepakatan bahwa Mas Seto harus berpura-pura bisu dan tuli agar dirinya nanti nggak diganggu oleh para biarawati-biarawati yang ada di sana. Sesampainya di gereja, Father Thomas kemudian memperkenalkan Mas Seto kepada kepala biarawati di sini. Dia mengatakan bahwa Mas Seto ini bisu dan juga tuli. Thomas pun bilang kepada kepala biarawati bahwa Mas Seto bisa diandalkan sebagai tukang kebun pengganti mereka yang baru. Mas Seto kemudian bekerja sebagai tukang kebun di gereja itu. Saat Mas Seto sedang bersih-bersih, dia melihat dua orang biarawati yang berada di dekatnya. Mas Seto kemudian tersenyum, namun biarawati itu datang ke tempat Mas Seto. Kemudian biarawati yang bernama Alexandra ingin mengusirnya karena ya Mas Seto ini masih asing lah buat mereka. Beruntungnya gak lama kemudian datanglah ketua biarawati lalu langsung menjelaskan semua tentang Mas Seto kepada mereka, bahwa Mas Seto ini adalah tukang kebun baru yang bekerja di gereja ini. Ketika Mas Seto sedang beristirahat, tiba-tiba biarawati Fernanda datang meminta tolong kepada Mas Seto untuk diperbaiki alat jahitnya yang rusak. Mas Seto yang pura-pura bisu dan tuli hanya diam dan meminta alat jahit yang dibawa oleh biarawati itu untuk segera diperbaiki. Malam hari pun tiba. Terlihat Mas Seto sedang berbicara dengan Father Thomas dan berkata bahwa dia berterima kasih dan sangat bersyukur sudah bisa tinggal di gereja ini. Father Thomas kemudian memperingatkan kepada Mas Seto untuk berhati-hati kepada para biarawati di gerejanya karena mereka memiliki sifat emosional yang tidak bisa dikendalikan. Di sisi lain diperlihatkan bahwa para biarawati tengah berkumpul dan sedang meminum anggur yang mereka curi dari tempat Father Thomas. Ketika mereka sedang menikmati pesta anggur, tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk oleh biarawati yang bernama Genova. Mereka kemudian mengajak Genova untuk ikut ke dalam pesta. Namun tawaran itu segera ditolak oleh Genova. Di tengah-tengah pesta, salah satu dari biarawati itu ternyata bukanlah seorang biarawati sungguhan. Dia adalah Martha yang merupakan teman dari Alexandra yang datang dari luar kota. Martha kemudian bertanya kepada Genova, apakah kau pernah disentuh oleh lelaki? Dan ternyata semua biarawati yang ada di sana belum pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki manapun. Martha pun kemudian bercerita bahwa betapa nikmatnya ketika dirinya sedang disentuh oleh laki-laki. Pada keesokan harinya ketika Mas Seto sedang bekerja di kebun, Fernanda datang dan menghampirinya. Di sini terlihat Fernanda begitu perhatian dan sepertinya dia telah menyukai Mas Seto. Di saat yang sama, tiba-tiba biarawati Fernanda melepaskan penutup kepalanya dan mulai mencipok Mas Seto. Mas Seto yang emang demen berpusreng pun gak bisa menolak ajakan dari Fernanda. Namun saat mereka lagi enak-enaknya, tiba-tiba lonceng dari gereja berbunyi. Fernanda pun akhirnya langsung bergegas pergi meninggalkan Mas Seto yang lagi kentang-kentangnya. Di tempat lain, Martha dan Alexandra terlihat sedang membuat ramuan agar mereka terlihat cantik. Setelah itu mereka berdua menuju ke gudang di mana Mas Seto berada. Kemudian mereka pun memaksa Mas Seto untuk melakukan perpusrengan duniawi dengan mereka berdua. Namun ketika mereka lagi seru-serunya, kedua biarawati itu tiba-tiba menyudahi keseruan itu dan pergi meninggalkan Mas Seto yang sebentar lagi akan keluar. Beberapa saat kemudian Mas Seto pun menemui Fernanda di kamarnya ketika gereja sedang kedatangan tamu dari keuskupan. Fernanda pun langsung paham dan mereka segera melaksanakan perpusrengan duniawi. Tapi lagi-lagi ada aja yang gangguin nih cuy. Tiba-tiba muncul biarawati senior, namun kayaknya dia nggak ngeh nih kalau ada Mas Seto di sana. Hingga akhirnya Mas Seto pun kaget sendiri dan dia mengeluarkan kata-kata yang membuat Fernanda menjadi curiga. Mas Seto kemudian langsung cabut dari sana, namun lagi-lagi dia belum sempet ngeluarin kental manisnya. Beberapa saat kemudian Fernanda yang tadi mengetahui Mas Seto bisa berbicara kemudian meminta penjelasan kepada Mas Seto apa yang sebenarnya telah terjadi. Mas Seto pun akhirnya bercerita pada Fernanda tentang perjanjiannya dengan Father Thomas.
Lalu gak lama kemudian mereka mendengar suara langkah kaki. Dia pun langsung menyuruh Fernanda untuk segera bersembunyi. Lalu masuklah Geneva yang terlihat sangat aneh ke kamar Masetto. Geneva lalu memaksa Masetto untuk berpusreng dengannya. Namun setelah dijajal, Geneva malah berkata bahwa ia sepertinya lebih tertarik dengan sesama apem ketimbang dengan Masetto. Gak lama kemudian terdengar lagi suara langkah kaki yang menuju ke tempat mereka berada. Geneva lantas segera mencari tempat bersembunyi dan bertemu dengan Fernanda di dalam sana. Orang yang kali ini datang ternyata adalah Alexandra. Dia lalu meminta Masetto untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Fernanda dan Geneva kemudian mengikuti Alexandra yang membawa Masetto pergi melewati hutan. Dan ternyata Alexandra membawa Masetto untuk dijadikan tawanan bersama dengan teman-temannya yang lain. Di sini Fernanda pun sama sekali nggak mengenali teman-teman Alexandra. Mereka seperti sedang melakukan ritual aneh di sana. Dan ternyata Alexandra adalah seorang penyihir yang mencoba mengorbankan Masetto dalam ritual mereka. Di sini secara gagah dan berani Geneva pun mendatangi ritual tersebut dan kemudian mengacaukannya. Keesokan paginya jati diri mereka semua pun akhirnya terungkap. Dan mereka harus mengakui kejahatan mereka satu persatu di hadapan Pastor Bishop. Para biarawati itu pun kemudian mendapatkan sanksi dari Pastor Bishop. Dan Pastor Bishop juga mencabut kependetaan dari Father Thomas. Setelah itu Father Thomas pun berpamitan dengan kepala biarawati dan berkata bahwa dirinya akan pergi ke San Diego untuk menjadi seorang biksu. Di sisi lain, ternyata Masetto telah ditangkap oleh prajurit dari Raja Bruno yang telah mengetahui keberadaan dari Masetto. Masetto pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel bawah tanah dari kerajaan Bruno. Dan dia terlihat sangat pasrah ketika Raja Bruno mengatakan bahwa dia akan memberi sanksi seumur hidup padanya. Lantas di malam harinya, saat penjaga sedang tidak ada, datanglah Geneva, Fernanda, dan juga Alexandra untuk menyelamatkan Masetto dari sana. Namun di sini mereka memberikan syarat kepada Masetto untuk kembali ke gereja mereka dan tinggal di sana. Masetto kemudian mengiyakan permintaan itu, lalu mereka pergi dari sana dengan bahagia. Di sisi lain, Father Thomas terlihat menemui kepala biarawati di belakang gereja mereka. Dan ternyata mereka selama ini menjalin sebuah hubungan rahasia. Film pun ditutup dengan perpusrengan duniawi yang terjadi antara Father Thomas dan si kepala biarawati itu.